Oke, para viewerku yang setia selalu menonton video-video saya. Hari ini saya akan memberikan tips atau cara untuk membersihkan saringan oli ya untuk motor Jupiter Vega New ya, terus Vega lama. Nah, saringan ini yang sering disepelekan dengan teman-teman semua ya. Ini pokoknya jarang dibersihkan, tapi nggak secara maksimal ya. Ini sangat disepelekan, kalau menurut saya sangat disepelekan. Nah, yaitu di bagian saringan oli yang bagian piringan ini untuk pengganti filter oli ya. Ini pengganti filter oli ya untuk teman-teman. Nah, ini di bagian dalamnya itu banyak lumpur atau kerak-kerak atau geraham-geraham besi yang sudah menumpuk di bagian sini ya. Lumpur oli, kerak, geraham itu numpuk di bagian sini. Nah, saya akan memberikan tips cara membersihkan secara maksimal ya. Ini udah bersih, kalau menurut saya udah bersih. Ini dicuci kayak gini udah bersih ya. Tapi dalamnya itu buntu, nggak ada lubang untuk ya. Caranya itu fungsi saringan ini sudah nggak berfungsi lagi lah ya. Makanya itu kita hari ini akan memberikan caranya untuk membersihkan ya. Ini efeknya sangat berpengaruh di bagian stang seher ya untuk teman-teman. Karena apa? Lubang ini ada dua lubangnya, lubang in dan out juga ya. Ini teman-teman akan mempengaruhi di bagian stang sehernya kalau nggak dibersihkan dalamnya ya. Ini kan salurannya di sini, ini lubang ini ya. Nah, lubang ini ya untuk teman-teman. Jadi otomatis ini agak buntu ya, kurang maksimal, menurut saya kurang maksimal ya. Jadi nggak berfungsi sebagaimana untuk saringan oli ya. Oke, kita buka. Begini caranya. Oke, yang pertama kita siapkan carbo cleaner seperti ini ya. Terus bensin obeng yang seperti ini ya. Nah, di sini sudah saya buka sedikit untuk bagian klemnya. Nah, teman-teman bukanya bagian sini ya, yang bagian sini ya. Jangan di bagian gigi yang ini ya. Karena gigi ini untuk di bagian suri as skrupnya ya. Nah, yang dibuka bagian sini. Ini dibuka seperti ini ya. Ini fungsinya supaya kita bisa mengeluarkan kerak-kerak yang sudah ngumpul di bagian dalam sini. Nah, habis itu kita pinggirkan. Ini kan dalamnya itu ada sejenis kayak besi yang ini loh. Nah, yang ini ya. Ini bisa kita pinggirkan. Kita pinggirkan untuk ngambil kerak-keraknya. Nah, karena ini dalamnya ini penuh ya. Ini penuh ya. Ini penuh. Nah, ini kalau sudah seperti ini, kita buka agak lebar dikit ya. Nah, lalu kita congkel untuk keraknya. Ini kerak-keraknya ini ya untuk teman-teman. Entah tak ambil kertas biar kelihatan. Ini ya. Kita keruk dalamnya. Nanti ini sambil dicuci ya. Nih, dalamnya banyak ini lur. Nah, nih ya. Ini kalau nggak percaya ini ya. Nah, ini banyak sekali ya. Nah,
Hah? Engkol ngelos. Oh, sik. Nah, ntar ya. Nih. Nah, ini ya kita korek-korek. Ini masih banyak ini dalamnya, Lur. Ntar kita pinggirkan dulu untuk kita bersihkan sebelah dulu supaya cincinnya ini bisa masuk ke dalam sini ya. Jadi enak kita waktu membersihkan bagian sininya. Nah, teman-teman pakai ruji seperti ini yang sudah diruncingin ya, supaya bisa membersihkan bagian dalamnya itu dengan mudah. Loh. Nah, ini belum semua ini, Lur. Ini belum semua ya. Belum semua kita keluarkan untuk kotorannya. Nah, bisa juga untuk teman-teman kalau punya dana itu diganti yang baru. Tapi saran saya gantilah yang asli ya, jangan yang imitasi. Enak ganti yang asli. Nah, ini hanya untuk tutorial teman-teman semua ya, tutorial cara membersihkan saringan oli untuk motor Jupiter Z burung hantu, Vega New, terus Vega lama ya. Itu ada saringan yang kayak gini. Untuk Vega ZR Jupiter Robot dia sudah pakai filter oli yang kardus itu sistemnya ya. Nah, ini kita bersihkan kayak gini. Nah, ini sudah bertahun-tahun ya untuk teman-teman. Ini jarang diperhatikan. Padahal motor ini sudah beberapa kali diganti setang seher, terus dibongkar bagian bak kuplingnya yang bagian ini. Itu untuk bengkelnya nggak pernah ibaratnya itu berpikiran untuk membersihkan bagian dalam. Karena ini jarang. Ini sangat disepelekan ya. Ini banyak yang disepelekan untuk filter oli yang bagian ini. Kemungkinan dia hanya membersihkan bagian luar. Kalau sudah bersih ya sudah kita pasang lagi. Padahal dalamnya itu penuh dengan tanah apa lumpur oli ini ya. Lumpur oli yang sudah membeku ya. Kayak gitu. Lumpur oli campur geraham-geraham. Nah, ini masih banyak ini, Lur. Ini baru separuh yang kita bersihkan ini ya. Nah, jadi kalau udah bersih bagian dalam, untuk cincinnya ini enak. Ini bisa gerak. Jadi kita agak enak untuk membersihkan yang bagian dalamnya. Ya. Nah, kalau sudah dikerok-kerok kayak gini, baru kita gedok-gedokkan ini loh, ya. Ini keluar semua ya. Kalau teman-teman males ribet, beli baru. Tapi kalau dananya kurang atau memang di tempat kalian itu agak susah nyarinya, ya enak dibersihkan kayak gini. Tinggal milih ya, tinggal milih enaknya teman-teman itu mau ganti baru atau dibersihkan, monggo ya. Yang penting ini tak kasih tahu untuk caranya, cara membersihkan yang maksimal dan bersih bagian dalam supaya saringan ini berfungsi kembali seperti yang baru ya. Ini takutnya kalau nggak dibersihkan ini kan pasti buntu, takutnya di bagian setang seher itu nggak bakal awet ya, kayak gitu. Makanya ini tak buatin video. Ini agak panjang nggak apa-apa ya untuk teman-teman. Ini jangan dikasih dikasih bensin terlebih dahulu ya. Karena kalau sudah dikasih bensin, otomatis keraknya ini sudah jadi ngarani, kayak bubur ya. Dia jadi lembek. Nah, jadi ini kita keringkan kemarin ya, kita keringkan supaya bensin-bensin atau oli-oli bagian dalam itu hilang semua,
supaya enak bersihkannya. Bunda. Nah, jadi kalau ini sudah bersih bagian dalam ya, udah kita korek pakai ini dari ruji ya, ruji atau jari-jari yang sudah saya lincipkan seperti ini. Nah, ini kita belengkungkan. Nah, kita belengkungkan seperti ini supaya bisa membersihkan bagian sela yang ujung ini. Ini udah bersih, tinggal kita cuci, kita semprot pakai karbo cleaner supaya bersih banget ya. Nah, ini untuk keraknya. Ini untuk keraknya seperti ini. Nah, keraknya seperti ini ya. Ini banyak banget keraknya ya. Oke, kita lanjut untuk kita bersihkan pakai bensin. Tapi kalau kita bersihkan langsung pakai bensin, nggak kita korek dulu, itu terlalu lama dan boros di bagian bensin ya biasanya. Nah, ini kita semprot pakai karbo cleaner. Karena bagian dalamnya itu masih banyak yang nyelip dikit, yang kecil-kecil ya, yang besar-besar kan sudah keluar semua. Nah, seperti ini ya untuk teman-teman. Semoga video ini bisa membantu teman-teman. Ini untuk motor Jupiter ini, dia punya saringan oli itu ada dua ya, saringan oli. Satu yang kita bersihkan ini saringan oli untuk bagian stang seher, bagian askrop. Terus ada yang saringan yang kotak, bahannya itu dari besi ya. Nah, itu saringan oli untuk pompa oli ya, untuk pompa oli yang akan ditransfer ke deksel, ke blok, ke piston. Nah, itu ada lagi ya, nanti kita tunjukkan. Nah, jadi waktu teman-teman bongkar mesin untuk motor ini, jangan lupa dibersihkan ininya. Supaya apa? Supaya lebih awet ya, lebih awet dibandingkan yang enggak dibersihkan kayak gitu ya. Kalau enggak apa lek ngarani, enggak telaten untuk membersihkannya, ya enak ganti baru. Kalau di tempat saya ini ada jualannya ya. Ini kenapa nggak saya ganti baru? Ini untuk video tutorial untuk teman-teman semua, supaya lebih menghemat. Oke, kita kompresor dulu. Nah, ini udah bersih ya, udah nggak berhitam ya. Oke, ini udah selesai. Kita kembalikan lagi untuk bagian cincin dalamnya ya. Tak cuci dulu tanganku. Nah, ini ya,
kita akan balikkan lagi untuk cincinnya supaya rapat. Nah, ini untuk saringan yang di pompa olinya ya. Nah, saringan pompa oli yang di bagian sini ya. Ini saringan pompa oli kalau menurut saya seperti itu ya. Karena apa? Di sini ada lubang ya, lubang pompa olinya. Nah, ini disaring dulu ke sini ya. Nah, disaring. Nah, ini untuk saringan pompa oli. Kalau yang ini saringan untuk stang seher ya. Karena lubang ini dan lubang yang ini itu nggak nyambung ya. Maksudnya ini ya nggak nyambung ke sana ya. Dia hanya yang di bagian sini yang nyambung, yang lubang satu ini. Makanya di sini ada topnya ya. Untuk pemasangan topnya ini harus lurus dengan lubang yang ini ya, kayak gitu. Oke, kita kembalikan lagi. Caranya gimana? Sangat gampang ya lur. Oke, ini ada cowaan ya, yang ini kan ada penahan ini lur, kelihatan nggak? Ini ada penahan cowaan ini ya. Nah, untuk cowaannya kita luruskan di bagian penahannya ini ya. Nah, ini, nah seperti itu ya. Habis itu kita balik. Aduh, kelewatan lur. Bentar, kita tekan dulu deh ini. Kita tekan seperti ini. Kita tekan dulu seperti ini supaya ngancing cincinnya nggak geser ke sana ke sini. Nah, ini kan, nah udah apa ngarani, udah mantep, udah masuk di bagian penahannya itu ya. Baru kita rapikan. Ini kita pelan-pelan saja ya untuk merapikannya supaya nggak terlalu lenyor. Oke, kita cek untuk kerapetannya ya. Ini harus rapet ini lur. Walaupun nantinya ini akan digencet atau ditindih pakai kampas ganda. Di sini nanti kan ada kampas ganda, ya toh. Nah, di sini ada kampas ganda. Tapi kita harus rapikan dulu ya. Kita paskan dulu untuk lubangnya. Nah, ini untuk lubang in, yang ini untuk lubang in. Kalau nggak salah loh ya, kalau nggak salah ini yang outnya. Nah, seperti ini. Yang bagian ini jangan diketok ya, ini ya. Ini yang ruangan yang ini jangan diketok, pinggirnya saja yang diketok ya. Karena ruangan ini kalau diketok ya dia sempit, nggak ada ruangan untuk oli keluar masuknya ya. Nah, ini udah rapet. Ini ada rapet ini. Nah, udah rapet ini lur. Oke, kita pasang dulu. Nah, ini kan lubang ya, ini lubang nih. Nah, ini lubang ya. Kita paskan untuk top garisnya ini ke lubangnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk kodenya 5TP dan garisnya itu di luar, jangan sampai terbalik ya. Yang ada geriginya ini di luar, yang polos ya. Kalau ganti yang baru, bekas ini kan nggak ada ya, masih mulus ya. Jadi untuk geriginya atau garisnya ini di luar. Nah, seperti ini, plek. Nah, ini udah selesai ya. Oke, untuk teman-teman segitu saja untuk video ini. Semoga videonya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Kita akan lanjut untuk video selanjutnya. Sampai jumpa, terima kasih.